فعلا يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Misalan Wahidan. Pada pertemuan kali ini kita memasuki Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran yang keempat, yaitu masuk pembahasan fiil atau bagian kedua dari pembagian kalimah. Yang sebelumnya ya sudah kita bahas tentang isim. Pada kesempatan kali ini kita bahas yang kedua adalah tentang fiil atau fi'lun. Fiil adalah setiap kata yang menunjukkan atas adanya perbuatan pada waktu tertentu. Ya, sehingga yang namanya fiil itu berkaitan dengan kata kerja dan tentunya berkaitan pula dengan waktu tertentu. Ya, karena yang namanya perbuatan itu ada perbuatan yang sudah dilakukan, ada yang sedang dilakukan, dan ada yang akan dilakukan. Sehingga di sini disebutkan fiil itu ada 3. Pertama, apabila menunjukkan pekerjaan pada waktu yang sudah lampau, maka namanya fiil madhi, yang sering diterjemahkan dengan telah atau sudah, atau maknanya di situ telah atau sudah. Yang kedua, apabila menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, namanya fiil mudhari. Sedangkan yang ketiga, apabila menunjukkan adanya permintaan suatu perbuatan pada waktu yang akan datang, namanya fiil amr. Ya, sehingga fiil itu ada 3, apa saja tadi? Pertama fiil madhi, kedua fiil mudhari, dan ketiga fiil amr. Ya, sekarang silahkan fahami dan hafalkan terlebih dahulu pengertian dari 3 fiil di atas. Ya, setelah faham dan juga hafal, ya baru kita masuk ke rinciannya dari masing-masing. Ya, silahkan ya. Insya Allah udah hafal semua ya. Pertama apa? Fiil madhi, kedua mudhari, ketiga amr. Ya. Kita masuk yang pertama adalah fiil madhi, fi'lun madhin. Ya, sambil mulai mencermati dalam penulisan dan pengucapan ya. Dalam bahasa Arab, fi'il madhi bahasa Arabnya fi'lun madhin. Ya. Untuk sekarang akan kita kenalkan 2 bentuk dari fi'il madhi. Ya, kalau semuanya dapat 14 ya, tapi paling tidak kita kenal 2 ini. 1 untuk yang mewakili mudzakkar, 1 untuk mewakili muannas, yaitu wazan fa'ala dan fa'alat. Misal jalasa dan jalasat. Ya, setiap kata yang bentuknya fa'ala atau fa'alat pasti dia fi'il madhi. Kemudian apa perbedaan dari keduanya? Perbedaannya adalah untuk bentuk yang pertama yaitu fa'ala, ya contohnya ini jalasa, ya misal jalasa adalah untuk laki-laki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika fa'ilnya atau pelakunya atau subjeknya adalah mudzakkar atau laki-laki, maka bentuknya yang pertama yaitu fa'ala. Contoh ya, kita mengatakan gini, Muhammad telah duduk, maka menjadi jalasa Muhammadun. Ya, karena Muhammad laki-laki, maka bentuknya fa'ala jalasa. Ya. Sedangkan untuk bentuk yang kedua yaitu fa'alat, misal jalasat adalah untuk perempuan. Maksudnya ketika subjeknya atau pelakunya adalah wanita, maka bedanya dengan ditambahkan huruf ta yang disukun. Kita akan mengatakan Aisyah telah duduk, maka menjadi jalasat Aisyatu. Ya, sehingga tidak boleh jalasat Muhammadun atau kebalikannya jalasa Aisyatu. Untuk perempuan tambahkan ta yang disukun, namanya ta ta'nis sakinah. Jalasa menjadi jalasat, yaitu karena Aisyah mu'annas jalasat Aisyatu. Kalau Muhammad jalasa Muhammadun, tidak boleh kebalik. Ya, tidak boleh dibalik jalasat Muhammadun, salah, atau jalasa Aisyah itu juga salah. Itulah bahasa Arab ya, masing-masing ada penempatannya sendiri-sendiri. Kemudian fi'il madhi
tandanya adalah harokat akhirnya fathah ini. Ya, sehingga kita lihat tadi ya, jalasa itu kan, fa'ala itu fathah. Adapun jalasat ini, ya, ta sukunnya atau ta nisakinah ini huruf ya, huruf ta yang menunjukkan di situ untuk muannas. Maka yang dihitung fathah ya pada sinnya jalasat, bukan jalasut, bukan jalasit gitu maksudnya ya. Jalasat fathah karena asalnya adalah fa'ala jalasa, kemudian jadi jalasat. Ya. Silahkan fahami terlebih dahulu apabila merasa sudah paham dengan sefaham-fahamnya, bukan setengah paham, bukan kurang paham, tapi benar-benar paham. Silahkan tentukan kalimat di bawah ini benar atau salah. Sangat mudah ya latihannya, cuma tentukan ini benar atau salah gitu kan. Contoh gini, Abbas telah berangkat, zahaba Abbasun, benar atau salah? Kalau benar tulis B boleh, kalau salah tulis S boleh, seperti itu. Khawlah telah masuk, dakhalat khawlatu. Hisham telah pulang, roja'at Hishamun. Fatimah telah keluar, kharaja Fatimatu. Itulah fi'il madhi ya, fi'il madhi. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un. Ya, untuk sekarang akan kita kenalkan dua bentuk dari fi'il mudhari, yaitu yang berawalan dengan huruf ya, misal yajlisu, dan yang berawalan dengan huruf ta, misal tajlisu. Ya, jadi fi'il mudhari itu banyak bentuknya, ada 14 ya, sama seperti fi'il madhi, cuma di sini kita kenalkan dua. Yang pertama yang berawalan dengan ya, yang kedua yang berawalan dengan ta. Contoh yajlisu. Untuk ta jadinya tajlisu. Kemudian apa perbedaan dari keduanya? Perbedaannya adalah untuk bentuk yang pertama, yaitu yang berawalan dengan huruf ya, yaitu yajlisu, adalah untuk laki-laki. Maksudnya ketika fa'ilnya, subjeknya atau pelakunya adalah laki-laki. Contoh ya, kita mengatakan gini, Muhammad sedang atau akan duduk. Maka kalimatnya yajlisu Muhammadun gitu. Yajlisu Muhammadun, karena Muhammad muzakkar atau laki-laki pakai huruf ya depannya. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu yang berawalan dengan huruf ta, contoh tajlisu adalah untuk perempuan. Ya, contohnya misalnya kita mengatakan Aisyah sedang atau akan duduk, maka fiilnya awali dengan ta, menjadi tajlisu Aisyatu. Sehingga tidak boleh kebalik ya, tidak boleh gini, tajlisu Muhammadun atau yajlisu Aisyatu. Ini salah ya, karena tidak sesuai ya. Untuk laki-laki awali dengan ya, untuk perempuan awali dengan ta gitu ya. Kemudian bentuk dari fi'il madhi dan mudhari itu sudah baku. Ya, misal jalasa mudhari'nya yajlisu, artinya duduk. Dakhala mudhari'nya yadkhulu, artinya masuk. Zahaba mudhari'nya yadhabu, artinya pergi. Dan ini sudah baku. Tidak perlu ditanyakan kenapa kok ini yajlisu bukan yajlusu, atau ini kenapa kok yadkhulu bukan yadkhulu. Yang ini kenapa yadhabu bukan yadhibu. Ya, itu adalah sama'i istilahnya, atau satu yang sudah dari bahasa Arabnya. Maka untuk yang semacam ini tidak ada cara lain kecuali hafalan. Jadi dihafalkan jalasa yajlisu, dakhala yadkhulu, dhahaba yadhabu itu. Ya, karena bersifat baku. Nah, fi'il mudhari tandanya adalah dengan harokat akhirnya dhammah. Lihat ini. Yajlisu dhammah, yadkhulu dhammah, yadhabu dhammah. Nah, sekarang coba sebutkan kalimat di bawah ini benar atau salah. Ya, laki-laki latihannya mudah dan gampang ya. Cuma sebutkan benar atau salah ini. Yadkhulu Ammarun, Ammar sedang atau akan masuk, benar apa salah? Yadhabu Hafsatu, Hafsah sedang atau akan pergi, benar apa salah? Latihan berikutnya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, sedikit-sedikit kita mulai ya menerapkan apa yang barusan dipelajari di dalam latihan ini. Khalid sedang atau akan pergi, apa itu bahasa Arabnya ya? Aminah sedang atau akan masuk, itu. Adapun kosakatanya sudah semua ini kan di sini, ini kosakatanya itu. Nah, itu fi'il mudhari ya.
terakhir adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr. Sekarang akan kita kenalkan dua bentuk dari fi'il amr, yaitu yang menunjukkan perintah. Amr itu perintah ya, fi'il kata kerja. Yang menunjukkan perintah kepada orang laki-laki dan nantinya yang menunjukkan perintah kepada orang perempuan. Kepada orang laki-laki, misal ijlis, ini amr, artinya duduklah. Contoh dalam kalimat ijlis ya Muhammadu, duduklah wahai Muhammad. Ijlis ya Muhammadu. Ya. Dan untuk yang menunjukkan perintah kepada perempuan, maka tambahkan huruf ya. Yang tadinya untuk laki-laki ijlis, kepada perempuan tambahkan ya. Jadi ijlisi gitu. Ya, contoh ijlisi ya Maryamu, duduklah wahai Maryam. Ya, jadi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk yang mudzakkar atau laki-laki tanpa ada ya, untuk yang mu'annas ada huruf ya-nya gitu ya. Dari dua contoh tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk yang menunjukkan perintah kepada orang perempuan dengan menambahkan huruf ya yang namanya ya mukhatabah atau ya muannasah mukhatabah, yang di situ maknanya adalah kamu perempuan satu. Ya, dari bentuk untuk yang menunjukkan laki-laki. Ijlis menjadi ijlisi gitu. Misal ukhruj ya ukhruji, irji irji'i dan sebagainya. Kemudian cara membuat fi'il amr bisa melihat dari bentuk fi'il mudhari'nya. Ya, jadi fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari', bukan dilihat dari fi'il madhinya. Dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, hilangkan huruf pertama dari fi'il mudhari'nya ya, dan sukunkan huruf yang terakhir ya, sehingga fi'il mudhari'nya adalah tajlisu, dibuang taknya dan disukun huruf terakhir, maka jadi seperti ini. Ya, ini nggak bisa dibaca ya, nggak bisa dibaca. Jim sukun, lam kasroh, sin sukun, kan nggak bisa dibaca. Kemudian karena nggak bisa dibaca, ya karena tulisan ini tidak bisa dibaca, maka tambahkan hamzah wasol di depannya. Dan harokat hamzahnya sesuai dengan huruf ketiga, sehingga menjadi yang tadinya tanpa ini menjadi ijlis. I-nya penentuannya ikuti harokat ketiga, yaitu lamnya kasroh, maka I-nya ikut kasroh. Ijlis. Kecuali ketika huruf terakhirnya fathah, maka harokat hamzahnya tetap kasroh. Ya, dari ketentuan di atas bisa kita simpulkan bahwa fi'il amr dari jalasa adalah ijlis. Fi'il amr dari dakhola kan mudhari'nya yadkhulu, maka jadi udkhul. Ya, karena huruf ketiganya dhammah, hamzah wasalnya di dhammah. Dan dari dhahaba, yadhabu adalah idhab. Ya, karena huruf ketiganya fathah, hamzahnya ikut kasroh. Tidak ada fi'il amr harokat fathah, ya tidak ada. Untuk fi'il-fi'il yang tiga huruf tidak ada. Ya, sehingga kalau bukan kasroh ya dhammah gitu. Kalau kasroh, huruf ketiga kasroh ikut kasroh, huruf ketiga dhammah ikut dhammah, huruf ketiga fathah ikutnya kasroh. Itu bukan dhammah ya, tapi ikutnya kasrah. Fi'il amr tandanya adalah harokat akhirnya sukun ya. Contohnya ijlis sukun, udkhul sukun, idhab sukun. Adapun untuk perempuan tinggal tambahkan ya muannasah mukhatabah. Ijlis menjadi ijlisi, udkhul menjadi udkhuli, idhab menjadi idhabi. Sekarang hafalkanlah lampiran beberapa fi'il berikut ini, kemudian kerjakan latihan di bawahnya. Ya, jadi di sini kita berikan lampiran sebagai modal untuk bisa mengerjakan latihan di bawahnya. Sehingga sebelum ini hafal jangan kerjakan latihan. Silahkan kerjakan latihan kalau yang ada di sini sudah hafal. Yang ada di sini sudah hafal ya. Di sini kita berikan bentuk fi'il madhinya, mudhari'nya, amarnya, itu tinggal dihafalkan ya, bahkan ada artinya gitu ya. Daraba yadribu idrib, kataba yaktubu uktub, qara'a yaqra'u iqra', ghasala yaghsilu ighsil, fataha yaftahu iftah, nasara yansuru unsur. Ini kan udah lumayan, ini ada berapa? Ada 6 ya, ada 6 kosakata, silakan dihafalkan. Sekali lagi, hafalkan dulu, setelah hafal baru kerjakan latihan di bawah ini. Ya. Latihannya adalah sebutkan benar atau salah. Ini latihan yang di bawahnya, sebutkan benar atau salah.
Tentunya dengan mengikuti kaidah-kaidah yang sudah disebutkan di atas. Unsuri ya Ahmadu, tolonglah wahai Ahmad, benar atau salah. Udrusi ya bintu, belajarlah wahai anak perempuan, benar atau salah. Qara'a Aliyunil Qur'ana, Ali telah membaca Al-Quran, benar atau salah. Yahsilu ruqayatus sahna, Ruqayah sedang atau akan mencuci piring, benar atau salah. Katabat Fatimah darsa, Fatimah telah menulis pelajaran, benar atau salah. Taftahu Zaidunin nafidata, Zaid sedang atau akan membuka jendela, benar atau salah. Idrib ya Musa, pukullah wahai Musa, benar atau salah. Ya demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pelajaran yang keempat. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pelajaran kelima tentang huruf insyaallah. Demikian, atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.